Sekarang lagi terkait dengan bisnis ya. Gimana memastikan tanggung jawab sosial kita dalam sebuah bisnis itu tidak hanya menjadi pemanis untuk citra publik atau bahkan terkesan menjual agama. Ini yang kita bicarain tadi ya. Iya. Oke. Kalau aku punya bisnis, bisnisku hijab pertama, itu juga dimodelin bapakku. Yang kedua bisnisku adalah buku, aku jualan buku. Yang ketiga kita travel, kita juga punya travel. Jadi ada 3 bisnis kita itu. Nah, gimana caranya untuk itu? Sebenarnya kita nggak mikir untuk menyeimbangkan apapun sih, karena sebenarnya bisnis kita awalnya dari edukasi. Iya. Jadi kita nyampein hijab yang bagus tuh kayak gini loh, yang bener tuh kayak gini loh menurut syariat gitu kan ya. Menurut kita ini dalil-dalilnya semuanya dikeluarin, lalu orang bilang, belinya di mana? Kita bilang, wah di mana ya belinya? Kita juga nggak tahu. Akhirnya bilang, bikin dong Ustadz. Ya udah, akhirnya kita bikin. Dari zaman-zaman Twitter tuh, akhirnya kita bikin hijabnya, kita jualan. Jadi hasil edukasi kita akhirnya kemudian jadi bisnis. Sama kayak buku misalnya, aku nyampein di mana-mana. Ustadz jangan cuma nyampein, tulis dong. Ya udah kita tulis, akhirnya kita jual. Akhirnya kita kemudian dapat keuntungan dari sana. Travel juga sama. Kita jalan-jalan kemana-mana, kita kasih tahu ini sejarahnya kayak gini ya, ini sejarah kayak gini ya. Orang-orang bilang kita mau ikut dong. Ya udah, akhirnya kita bikin travel. Ya akhirnya hidup kita kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Jadi kita nggak pernah ngitung bahwasanya ini untuk memastikan bahwasanya ini social responsibility seperti apa, karena bagi kita bisnis itu adalah cara kita untuk memperpanjang dakwah. Kita selalu bilang sama karyawan kita gini. Misalnya contoh karyawan kita di Hijab Alila, kita bilang gini, Hijab Alila ini sebelum ada sudah ada dakwahnya. Maka kita buat ini untuk memperkuat dakwah kita. Nanti besok kalau seandainya Hijab Alila nggak ada, dakwah tetap ada. Sesederhana itu aja. Jadi kita sudah lakukan sebelum itu, kita kemudian memperkuat cuma untuk tadi mempermudah. Kalau nggak ada harusnya nggak, kecuali kalau seandainya dia nggak ada itu dakwahnya nggak jalan, itu problematis. Oke. Nah sekarang gimana dengan orang, misalnya contoh jualan hijab juga nih, tapi di deskripsi ini, hijab ini disimpan di dalam gudang kami yang kami putarkan Al-Quran, apa lagu apa segala macam selama 24 jam. Itu definisi menjual agama nggak kalau kayak gitu? Bagiku ya. Iya. Makanya aku nggak suka. Makanya aku selalu bilang sama orang-orang, please jangan ditambah-tambahin. Contoh ya, 2,5% dimanfaatkan untuk dakwah Islam. Sebentar, itu urusanmu dengan Allah. Artinya kewajibanmu membayar zakat 2,5% itu udah wajib, nggak usah ditulis di situ. Gitu kan ya. Artinya kalau kamu mau menjual sesuatu pasti itu karena produkmu, bukan karena sesuatu yang lain. Ini jawaban yang sangat-sangat penting sekali. Ini adalah alasan yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kamu ngomong seperti itu, besok kalau produkmu ada yang salah, yang disalahin bukan kamu, yang disalahin bukan produkmu, yang disalahin adalah Islam. Itu masalahnya. Kenapa aku nggak suka? Contoh ya, ada orang bilang, kami akan begini karena kami mendukung produk ini untuk kemudian ini. Begitu kemudian terjadi masalah nih, yang problem adalah Islam. Contoh ya, aku pernah punya teman yang tersangkut problem properti. Problemnya adalah bukan hanya problem itu sendiri, tapi propertinya sudah diganteng dengan nama properti syariah. Ini kan yang akhirnya orang bilang, ya udahlah. Memang tukang tipu tuh semua tuh yang syariah itu kelihatannya jenggotan, kelihatannya aja kayaknya jidatnya hitam, kelihatannya bertakwa beriman, padahal ternyata kelakuannya. Aku bilang ya Allah, yang disalin bukan orang, yang disalin adalah Islamnya. Nah itu yang aku bilang, please deh, tolong jangan buat orang beli sesuatu kecuali karena produkmu. Kalau andaikan kamu memang mau membuat orang, misalnya contoh dalam kasus yang lain ya, kecenderungan terhadap Islam boleh, tapi jangan sampai kamu promo Islamnya sehingga Islamnya yang disalahin itu. Betul. Jadi please ya, itu tanggung jawabmu. Don't blame it on Islam. Nah itu sih sebenarnya aku khawatir sebenarnya.